edisi Minggu 26 April 2015. Nah, di luar hujan. Nah, buat para pendengar setia Bali FM, terutama acara bincang-bincang medis, kami harapkan untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama dengan cuaca yang seperti saat ini yang kadang cerah, kadang hujan, dan kami mohon itu mantel selalu siap sedia. Nah, topik kita sore hari ini itu adalah kesehatan reproduksi dan perilaku seksual remaja. Loh, apa hubungannya ya kesehatan seksual dengan remaja? Nah, di studio juga sudah hadir. Ini salah seorang dokter. Beliau adalah ahli dalam bidang spesial obstetri dan ginekologi. Beliau adalah Dr. Bayu Ningrat. Selamat sore, dokter. Halo pendengar Bali FM dimanapun berada ya. Ya, suasana mendung-mendung Iya, begini dokter. ini. Bagaimana dari perjalanan, dokter? Aman? Oh ya, Aman ya. termasuk menenangkan. Mungkin karena faktor cuacanya ya, nyaman banget gitu ya. Ya, teduh gitu. Tapi ada hal yang menarik kalau sudah cuaca-cuaca agak tamaram ini ya. Apa itu, dokter? Kalau kita berbicara persoalan reproduksi nanti mungkin kita bahas sedikit ya, sehubungan dengan persoalan seksual juga sedikit saja. Ya, karena biasanya cuaca kayak begini nih nanti nagih. Nagih apa itu kan kita tidak tahu. Bukan nagih setoran ya. Dan dokter bertugas di klinik. Iya, di Tohpati ya. Oke. Kemudian tempat tugas juga di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa ya. Jadi sebagai seorang dosen juga, dokter. Iya, betul. Dan kalau kita bicara masalah kesehatan reproduksi nih, dokter, itu sangat pengertian. Itu bisa dikatakan education juga, bisa dikatakan hal yang tabu. Itu kadang menjadi topik yang wajib kita bicarakan atau tidak sebagai parents dan antara anak. Sering di masyarakat kita kan menganggap kalau sudah berbicara masalah seksual itu cenderung berkonotasi negatif gitu ya. Iya. Dirasakan wah itu berbicara hal-hal yang tabu begitu ya. Padahal sih sebetulnya atau sesungguhnya persoalan seksual ini atau pendidikan seksual itu bukan berbicara hal yang jorok-jorok gitu ya. Oh gitu ya. Ini justru langkah antisipasi sebetulnya. Nah, para pendengar setia dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya-tanya nih sebelum kita lanjut atau ingin punya problem tentang seputar masalah kesehatan reproduksinya, bisa joinan di via telepon, SMS di 08 22 37 06 95 65. Sekali lagi di 08 22 37 06 9565. Dan untuk pin BB-nya di 7E C4 EB 2D. Sekali lagi di 7E C4 EB 2D. Dan untuk FB bisa di Bali FM spasi Radiol. Saya ulangi, Bali FM spasi Radiol. Dan untuk Twitternya @98,9 Bali FM. Sekali lagi @98,9 Bali FM. Nah, sebelum lanjut nih kita akan peringatkan beberapa buah jingle yang akan menghiasi sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bali FM. Weda apa Danau? Weda. Balik lagi dari kawasan Jalan Prop Ide Bagus Mantra nomor 88A. Kita masih di acara bincang-bincang medis. Nah, dengan topik kita kesehatan reproduksi dan perilaku seksual remaja. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bli Weda dari acara Undagi yang sudah salam-salam tadi kepada kita. Jadi beliau membawakan acara Undagi setiap minggu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Di situ ada acara tembang-tembang Bali dari para pendengar yang suka dengan tembang-tembang Bali. Jadi
kita kembali ke topik nih dokter. Jadi apa sih itu dok? Dalam artian kesehatan reproduksi itu apa sih dok sebenarnya? Nah, ini kedengarannya sering ya, persoalan seperti ini. Namun ternyata mungkin tidak semua memahami. Betul dokter. Nah, kenapa? Persoalan reproduksi ini kan sebetulnya cakupannya sangat luas sekali. Tidak hanya menyangkut persoalan kemaluan saja. Kemaluan itu dalam tanda kutip saya malu dok. Itu malu. Itu malu ya. Gitu. Nah, bukan saja persoalan kemaluan. Betul. Artinya dalam hal ini adalah penis atau vagina kalau pada wanita. Tapi persoalan yang menyangkut keseluruhan dari sistem organ itu juga masuk persoalan proses di dalamnya. Nah, kalau masalah proses ini saya jadi berpikir dok. Sebelum persoalan proses, ini saya bicarakan dulu apa sih sebetulnya definisi sesungguhnya atau arti sesungguhnya dari kesehatan reproduksi. Nah, ini kita punya yang dari Departemen Kesehatan ya, mengatakan bahwa yang dikatakan kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sehat. Sehatnya ini secara menyeluruh. Tidak hanya persoalan kemaluan tadi. Itu apa saja? Badannya keseluruhan. Ya, tubuh secara fisik, tubuh secara psikis, ya, tubuh juga secara sosial. Interaksi sosial dan lingkungan dan sebagainya, serta proses reproduksi yang normal itu sendiri. Nah, apa itu proses reproduksi yang normal itu? Nah, itu yang kita ingin bahas di topik kali ini, karena ini menyangkut berbagai organ ya di dalam tubuh kita, baik pada wanita maupun pada pria. Yang kita kenal kan asal sudah berbicara persoalan reproduksi, pasti persoalan dua kelamin itu ya, padahal tidak hanya tidak hanya seperti itu. Saya pikirnya cuman apalagi berbicara persoalan seksual. Bicara persoalan seksual tidak hanya menyangkut kontak seksual saja. Betul. Ada proses-proses di dalamnya yang tentunya ya itu yang perlu kita ketahui. Betul. Kapan boleh, kapan tidak. Ya, karena saya melihat dokter perkembangan remaja sekarang. Apalagi? Saya dengar sempat ada yang perilaku tepatnya ya, perilaku remaja kita. Bebas, kemudian mungkin banyak kasus hamil mungkin di luar nikah. Ini seperti tadi ini diungkapkan dalam definisi kan. Persoalan ini tidak hanya mencakup persoalan fisik dan psikis saja, ternyata persoalan sosial. Iya, sangat besar sekali. Iya, harus sehat juga dari sisi sosial. Iya, dokter. Arti hubungan interaksi atau cara mau pandang remaja kita terhadap pola hidup seksualnya ya, perilaku seksualnya. Jangan sampai karena berdasarkan hanya kesenangan belaka begitu ya, sudah terjadi hal-hal yang kalau di level remaja mungkin hal-hal yang sama-sama diinginkan, di level orang tua belum tentu. Oh betul dokter. Itu ya. Jadi hal ini memang menarik untuk dibicarakan, namun sangat sulit untuk disampaikan di terapi. Ya, sangat sulit dengan dalam hal terapi. Ya, kalau sudah mengalami orientasi yang berbeda ya, terhadap seksual itu sendiri. Padahal cakupan seksual ya cakupan reproduksi juga sebetulnya, karena fungsi organ kita jangan lupa. Betul. Ada dua fungsi organ kita. Alat kelamin ini, satu sebagai fungsi reproduksi yang menciptakan keturunan, itu bahasa kasarnya ya, menciptakan keturunan. Yang satunya adalah fungsi seksualnya sendiri. Itu jadi berbeda. Yang mungkin yang diketahui atau banyak orang memahami tentang persoalan seksualnya saja. Kalau alat itu gunanya untuk ini deh. Padahal ada sisi ada sisi reproduksi di sana. Hati-hati, begitu digunakan secara fungsi seksual, dapat berakibat dampak kalau satu sisi dari pihak pasangan atau istri misalnya, atau pacarnya yang wanita misalnya atau perempuan ya, kontak seksual dengan laki yang sudah siap untuk menciptakan keturunan lah ya, terjadi kontak seksual kemudian dia hamil. Nah, tadi ini kan hanya berawal dari perilaku seksual belaka gitu ya, hanya sebuah keinginan saja, ternyata dampaknya biasanya tidak terpikirkan. Apalagi terjadi pernikahan di bawah umur dok ya, dini. Bukan itu. Pernikahan dini, bukan juga di studio. Tapi saya sempat mendengar dok, di luar negeri itu lebih awal di gitu sekolah-sekolah itu diterapkan pendidikan tentang seks edukasi. Jadi ceritanya mereka diputar sebuah video bagaimana tentang perilaku seksual, pemakai kondom gitu, cara memakai kondom. Bukan maksud negatif lah dok, secara edukasi kemudian berhubungan, tapi dalam artian adalah semi-seminya mungkin. Tapi yang terpenting dari sisi pendidikan seksual sendiri sebetulnya, yang terkait dengan reproduksi tadi ya, sistem reproduksi kedua pihak ya, laki dan perempuan ya. Kalau
pendidikan seksual hanya dikonotasikan atau diartikan tidak sebenarnya, betul, bahwa itu hanya untuk melakukan hubungan atau kontak seksual saja, itu salah. Kita tidak membahas itu lebih banyak sebetulnya. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa pendidikan seksual tidak hanya terbatas kontak seksual. Betul, betul. Justru kita berbicara bagaimana pencegahan, lalu terjadi misalnya kontak seksual, kemudian lebih banyak edukasinya, lebih banyak informasinya yang kita berikan di sana, sehingga orang memahami bahwa kalau saya kontak seksual di usia dini misalnya seperti betul, tadi, betul. Usia di bawah 15 antara 15 sampai 19 tahun gitu ya. Misalnya terjadi kehamilan, dampaknya apa? Secara fisik apa? Secara psikologis bagaimana? Kan banyak hal yang bisa terjadi begitu. Nah, itulah biasanya atau rata-rata masyarakat atau remaja kita sangat awam untuk hal itu. Dia hanya memikirkan namanya juga enak ya, enak kenikmatan ya. Sesaat membawa ya berkah sengsara ya. Itu. Jadi hal-hal persoalan pendidikan seksual ini yang sebetulnya memang ada baiknya memang harus diketahui sejak awal, sejak dini gitu, sehingga remaja kita betul-betul siap untuk melakoni termasuk fungsi reproduksinya nanti ya, kemudian dampak yang ditimbulkan terhadap fungsi reproduksi itu sendiri. Karena mungkin remaja kita nggak akan berpikir bagaimana kalau saya melakukan kontak seksual kemudian yang saya ajak ini misalnya mengalami kehamilan misalnya, kan tentu kan betul. Dia belum berpikir sejauh itu kan, namanya juga remaja kan. Jadi pikirannya mungkin hanya terbatas, yang penting saya dapat senang dulu ya gitu. Iya dong. Ada juga kasus dok dalam artian dia mengalami ketagihan. Iya. Nah itu sebetulnya Ibu Sisil yang lebih ahli untuk menanggulangi hal demikian ya. Betul. Karena ini menyangkut psikologi biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya memang treatmentnya tidak hanya fisik, ya psikisnya juga harus diperbaiki juga. Nah. Ya. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, luar biasa sekali topik kita pada sore hari ini. Jadi membahas tentang seberapa penting sih kehidupan seksual terutama dalam kehidupan remaja. Nah, jangan kemana, tetap di 98,9 Bali FM. Nah, gitu dah. Itu sebuah tanda ya. Kalau pada laki biasanya mimpi basah dia. Iya. Jadi pada perempuan atau wanita mimpi berenang gitu dokter. Bukan tidak. Ya dokter. Oh. Mimpi basah kalau bahasa denotasinya, bukan artinya bahasa sebenarnya itu keluarnya cairan ya. Iya. Dalam hal ini sebetulnya sperma yang keluar dari bawah, gitu, dari lubang penisnya. Oke, dok, apakah benar ini pemirsa kita ini ngobrol buka-bukaan, tapi kita nggak sedang buka-buka baju kita. Jadi kita nanti bukanya di rumah aja Masin, sama di rumah masing-masing. Ya. Nah, ini apakah benar laki-laki kalau perempuan dia ada siklus haidnya kan dokter? Oh iya, tentu. Jadi ada yang siklusnya 21 hari. Ya justru penanda bahwa seorang perempuan, kalau penyebutan istilahnya sekarang katanya lebih tepat perempuan, bukan wanita ya. Jadi pada perempuan itu ciri khasnya dikatakan dia sudah memasuki usia remaja ya, ketika dia sudah merasakan adanya menars namanya. Menars itu keluarnya darah haid yang pertama kali selama siklus hidupnya. Pertama kali biasanya antara usia 11 bulan yang normal nih ya, 11 bulan, 11 tahun ya, usia 11 tahun. Atau ada juga yang lebih awal. Ada itu tergantung hormon berarti dokter. Betul sekali. Dokter, apakah gini? Jadi saya ingin bertanya itu begini, karena kebetulan pasien atau klien-klien itu ada, Bu, saya kok hamil tiba-tiba, ini remaja. Nah, dia ternyata siklus haidnya bukan 21 hari, bukan 28 hari, tetapi bisa jadi dia itu nggak tentu, jadi mungkin setiap 3 bulan dia baru menstruasi. Nah terus kalau laki-laki bagaimana, berapa hari dia mulai bisa dari pertama dia mimpi basah, lalu sampai berapa hari dia akan memproduksi aktif sperma kembali. Misalnya 1 hari misalnya dia sudah sudah mengeluarkan sperma, berapa hari kemudian dia akan memproduksi lagi tubuhnya, begitu dokter? Nah kalau pada wanita ini kan memang
yang dikatakan haid teratur ya memang bukan tanggalnya yang sama begitu ya. Misalnya satu contoh, dok haid saya teratur setiap tanggal 20, begitu tanggal 21 si perempuan ini mengatakan, oh kok enggak teratur sih dok, kemarin tanggal 20 sekarang tanggal 21 atau tanggal 30 misalnya begitu. Tapi kalau dari perhitungan medis ya, yang disebut istilah haid teratur adalah ketika menstruasi berlangsung setiap atau datangnya setiap 21 hari sampai paling lama 35 hari ditunggunya. Gitu. Jadi kalau seumpama lebih maju mundur 1 hari ya masih normal ya, misalnya dalam satu siklusnya itu di 25 misalnya, di tanggal 25 atau di tanggal 30 itu masih normal. Kalau dia seumpama melebihi dari siklus 35 harian ya, nah itu artinya sudah lama mendapatkan haid itu. Apakah harus memeriksakan diri kalau sudah begitu, dok? Dari gejalanya atau tandanya tadi memang bisa dijadikan patokan gitu ya, bahwa apakah si anak ini menderita yang namanya gangguan pola haid atau tidak gitu ya. Nah jadi kalau persoalan haid itu jangan dikonotasikan yang teratur itu tepat tanggalnya, atau tanggal 20 misalnya harus tanggal 20 itu baru teratur, sedangkan tanggal 25, 30 tidak teratur, tidak begitu. Harus rentang haidnya istilahnya, rentang jadi haid misalnya antara 21 sampai 35. Ya. Haid tanggal 1 kemudian dia akan, kalau dia siklusnya 28 hari, pada tanggal 28 dia akan mendapat lagi begitu ya, dokter? sekitar 28 hari lagi. Jadi dari kalau tanggal 28 terhitung 1 hari kemudian apa-apa, sampai 28. Oke. Masih teratur. Yang penting adalah jaraknya ini ya, datangnya haid antara 21 hari sampai 35 hari gitu. Jangan ditunggu tanggalnya supaya pas gitu baru teratur, bukan ya. Betul. Nah, itu yang biasanya sering salah, sehingga banyak yang mengeluhkan, padahal sebetulnya datang ini dia normal sebetulnya ya. Betul. Nah, dengan lama biasanya perlangsungan sekali haidnya itu sekitar 2 sampai 7 hari yang normal. Iya. Kalau sampai misalnya 14 hari, dokter? Jelas tidak normal. Biasanya pasien akan mengeluh begini, dok, kenapa ya haid bulan lalu sih saya cuma dapatnya 3 hari. Haid yang bulan ini saya dapatnya seminggu, malahan 7 hari gitu kan. Iya. Dok, saya udah mengalami gangguan nggak men saya gitu biasanya. Iya, banyak sih yang seperti itu. Padahal menilai interval haid ya seperti tadi. Kalau lamanya dinilai 2 sampai 7 hari. Kalau perlangsungannya sekali datangnya siklus haid 21 sampai 35 hari. Itulah patokan-patokan normalnya haid gitu. Nah, seumpama remaja kita ini sudah menars ya di usia 11 tahun. Nah, rata-rata keteraturan haid itu ini dipengaruhi oleh kemampuan organ pengatur pola haid itu. Ya, masing-masing orang akan berbeda. Pasti berbeda. Ya. Sehingga jangan disamakan, tetangga saya kok mennya dia menarsnya sama dok, artinya mulai tetangga saya misalnya mennya awalnya mulainya sama tanggal di usia anak saya 11 tahun misalnya. Kenapa anak saya beda? Ya haidnya belum teratur nih dok gitu, 3 bulan sekali baru dapat gitu. Padahal si tetangganya setiap bulan dapat misalnya. Artinya apa? Yang si tetangga ini dia memiliki haid teratur lebih cepat, kemungkinan adalah faktor organ pengatur pola haidnya yang sudah bagus, sudah matur istilahnya. Nah, kalau untuk laki-laki itu ya kali ya. Kalau untuk laki-laki bagaimana? Nah, ini yang berhak menjawab sebetulnya adalah seksolog ya. Seksolog. Ya, untuk persoalan laki-laki, karena ini menyangkut ya hormon ya, hormonal, tapi sedangkan kita di ginekologi atau obstetrik ginekologi ini atau dokter kandungan hanya membahas persoalan wanitanya. Nanti kalau datang kan memang harus satu paket ya, misalnya ada satu pasangan datang untuk mengkonsultasikan persoalan seksualnya misalnya terganggu, nah ini bisa sebatas itu, tapi prosesnya ada baiknya memang dokter seksologi, tapi tidak masalah kita jelaskan sedikit supaya ada gambaran bahwa organ laki tidak ubahnya serupa dengan organ wanita dalam hal pembentukan di tahapan awal. Itu sehingga pematangan atau maturasinya itu tidak jauh berbeda.
antara wanita dengan atau perempuan dengan pria. Oke. Ya. Nah, ini tinggal tergantung kan individual sekali ya kita menilai ini. Nah, untuk melacaknya apakah spermanya ini sudah matur atau bisa membuahi begitu. Yeah. Nah, itu harus dilacak dengan menggunakan sperma analisa namanya. Jadi harus sperma analisa kalau di Denpasar bisa dilakukan di mana saja ya? Ada banyak tempat bisa melakukan. Hampir setiap laboratorium, bisa jadi rumah sakit, klinik. Ke setiap laboratorium ya, Dok ya. Ada. Jadi jangan dikhawatirkan karena memang pada kasus-kasus gangguan infertilitas atau kemandulan misalnya, yang dicek pertama kali bukan pihak wanita atau gangguan reproduksi misalnya. Betul. Bukan di wanitanya dicek pertama kali, prianya justru yang dicek kasus-kasus katakanlah masyarakat biasa mengatakan dengan bahasa mandul ya, dokter ya. Iya, tapi saya rasa tidak setuju dengan bahasa itu. Artinya ada persoalan ketidaksuburan gitu ya. Ini kita bicara soal perilaku seksual masih. Betul. Nah, apakah dokter kalau misalnya ada ketidaksuburan begitu, dokter? Nah, itu biasanya masyarakat awam atau para pendengar juga di masyarakat yang sangat ingin mengetahui informasi, dokter, itu mesti yang dituduh adalah para perempuan. Nah, sehingga kalau tidak memiliki anak, seringkali para perempuan ini langsung diceraikan. Karena di kultur Bali, dokter, sangat perlu memiliki anak laki-laki terutama. Demikian. Padahal, ini yang kita mau terangkan sedikit ya. Iya, betul. Ini persoalan reproduksi ya, bukan hanya seksual saja. Jadi persoalan reproduksi ini kembali ke persoalan laki dan perempuan. Dalam hal ini adalah bibit yang ada pada laki, bibit yang ada pada perempuan. Bibit yang pada laki-laki sperma. Nah, yang namanya bahasa iya betul. Pada laki-laki yang namanya sperma, pada perempuan itu yang namanya ovum atau sel telur. Nah, untuk terjadinya proses pembuahan namanya, bertemunya sel telur dengan sperma, ya, itu di saluran telur, itu memerlukan sel telur dan sel sperma yang normal. Nah, itu penekanan yang sehat, yang normal. Baik dari sisi bentuknya ini kan ada kepala, bentuknya leher, seperti ada kebongce. Iya. Kecebong. Kecebong kalau di ini ya, anak kodok itu apa ya? Bayi kodok gitu ya. Mirip seperti itu bentuknya kalau supaya bisa kita lihat kasat mata. Tapi kalau ingin melihat kayak koma gitu ya. Iya, dengan mikroskop akan lebih jelas. Di situ lihat pasti kecepatannya menentukan juga. Kemudian bentuknya jadi berenang gitu, cuwot gitu cepat apa enggak larinya gitu. Kemudian kemampuan hidupnya bisa dilihat di sana. Belum lagi sifat keasamannya bisa dilihat di sana. Nah, yang terpenting pada kasus-kasus ketidaksuburan kayak yang Mbak Sisil sampaikan tadi adalah mengecek dulu persoalan laki ini. Sperma analisa dulu, jangan nyalah-nyalahin perempuan saja gitu ya. Kawin lagi. Apalagi minta kawin lagi itu alasan saja gitu ya. Itu alasan ya, Dok. Alasan saja saya kira ya. Tapi ada baiknya mengkonfirmasi dulu. Betul. Nah, karena peran penentu sesungguhnya, apalagi ini menanyakan persoalan laki, bayi laki dan perempuan misalnya. Siapa penentunya? Ayah. Laki-laki. Jangan lupa. Ayah ya, Dok. Ayah jadi atau kalau suami. Anaknya perempuan, terus Nggak salahnya bisa dicerai ibu juga loh, Dok. Itu, apalagi begitu. Ini supaya tidak salah kaprah. Jadi yang menentukan bisa memiliki anak laki atau perempuan itu adalah pihak laki. Karena apa? Laki itu memiliki yang namanya kromosom X dan Y. Ingat nggak pelajaran SMA ya? X ya, Dok. Kalau perempuan hanya memiliki kromosom X dan X. Kalau yang X dan X-nya laki ketemu, X-nya perempuan ketemu dengan X-nya laki, jadi bayi perempuan. Kalau X-nya perempuan ketemu dengan Y-nya laki, jadi laki. Makanya yang berperan menentukan jenis kelamin anak adalah X dan Y. Laki, X dan Y, betul, X dan Y. Nah, yang Y-nya jadi laki, bibit laki ya, yang X-nya jadi bibit perempuan. Jadi jagonya memang laki sebetulnya. Nah, para pendengar itu dikasih tips loh tadi sama Dokter Bayu gimana cara buat anak laki-laki. Tapi ada, kalau ingin memudahkan mendapatkan anak laki, nah ini ada cara yang alamiah, tidak perlu menggunakan obat-obatan. Asalkan persyaratannya adalah si sperma ini ya dalam kondisi normal, sehat ya. Kemudian yang sel telur juga sehat, saluran-saluran reproduksi. Nah, ini yang tadi belum disampaikan, saluran reproduksi itu
dari depan ya, itu ada namanya bibir kemaluan, kan gitu. Saluran reproduksi, kemudian ada kemaluan ya atau vagina. Kemudian masuk lagi ada mulut rahim di situ. Kemudian ke rongga rahim. Rongga rahim memiliki kiri kanannya memiliki saluran telur. Nah, di bawah saluran telur itu ada telur atau tempatnya produksi sel telur gitu. Jadi dokter, iya, dengan membahas alat-alat organ seksual, organ jadi kelamin bisa ini, dipahami. Iya, apakah memang benar kita sekarang ini dibenarkan untuk berbicara soal perilaku seks remaja, dokter? Nah, dengan ini? Justru dengan kita mengetahui organ mana yang berperan dalam fungsi reproduksi, ya, jadi kita akan mengetahui langkah antisipasi apa yang bisa dilakukan, ya. Nah, kalau kita tidak tahu fungsi organ itu sendiri atau alat-alat yang terlibat dalam yang sudah matang bisa digunakan untuk memproduksi anak, dokter ya, dan yang bisa digunakan untuk belum melakukan siap, perilaku itu yang seksual, disebutkan tadi bahwa pernikahan ini kan tentu belum siap, ya, dari atau sisi juga, organ reproduksi ya, aborsi, organ kemaluan, dokter, kadang-kadang bisa. Dampaknya kalau ketidaktahuan tentang hal demikian bisa terjadi persoalan aborsi akan meningkat. Betul, betul. Kemudian tingkat hubungan seksual sebelum nikah juga meningkat. Atau penyakit kelamin, dokter? Belum lagi persoalan penyakit-penyakit itu ya, kanker rahim biasanya sih. Ya, kanker mulut rahim bisa itu karena apa? Betul. Maturitasnya atau kematangan dari organ reproduksi ini belum siap istilahnya. Iya, belum cukup matang. Belum cukup matang Sudah untuk menerima kontak tetapi seksual baik secara mekanik maupun secara sistem hormonal tubuh gitu. Betul. Sehingga betul-betul ini harus disampaikan, walaupun itu keinginan akan mendominasi biasanya ya, daripada keingintahuan. Nah, itu mungkin tepatnya keinginan, hasrat, dokter. Hasrat ya. Hasrat seksualnya. Dengan adanya hormon itu kan. Iya, betul. Karena itu kan begitu dia sudah muncul tanda-tanda seks sekunder istilahnya, timbul tanda-tanda dia matur secara organ seksual, dia mulai akan merasakan gairah-gairah itu, keinginan-keinginan itu, dan jangan sampai keinginan ini tidak diimbangi oleh rasa keingintahuan gitu tentang apa sih dampak sesungguhnya seandainya hal demikian dilakukan gitu. Nah, dokter, jadi kan itu sudah dokter sampaikan bagaimana alat reproduksi itu sendiri. Nah, ketika sudah mengetahui fungsi dari alat reproduksi dan cara mempergunakan alat jangan sampai disalahgunakan lagi. Jangan sampai disalahgunakan. Betul. Nah, ketika terjadi yang dokter sampaikan itu hasrat dan keinginan. Nah, itu kan ini Mbak Sisim jagonya mengelola ini ya. Kok dengan membicarakan itu dia sungguh berapi-api. Oh, berapi-api. Bukan begitu. Terutama penyebutan gairah itu ya. Dalam artian kan saya itu kesepi. Tit, disensor itu tit gitu ya. Dalam artian kita untuk menjaga juga dalam artian seks bebas di kalangan remaja juga. Seperti yang dokter sampaikan, kehamilan dan berbagai jenis penyakit yang ada zaman sekarang. Betul. Kadang hasrat, jujur saya sebagai manusia pun memiliki hasrat kan. Dan itu normal. Siapapun. Wajar. Nah, yang terpenting seperti tadi disampaikan adalah di samping keinginan, tolong diingat-ingat juga taunya gitu, keingintahuan juga dimunculkan gitu, sehingga dampak-dampak seperti yang disebutkan Ibu Sisil tadi, masalah aborsi ya atau pernikahan dini yang dianggap belum siap itu bisa dicegah seperti itu. Bagaimana caranya? Salah satu edukasi ya. Bahasa kerennya mungkin seks edukasi gitu ya. Karena begini dokter, saya melihat mungkin sudah mulai berkembang, tapi melihat kembali ke belakang. Ketika kita sebagai anak kecil ingin tahu apa sih, bagaimana sih anak itu lahir kan. Orang tua tuh kadang menjawab gini, ngapain kamu belajar yang begitu, nanti ompong giginya. Iya betul. Orang tua selalu menjawab seperti itu. Oh, kalau saya ditanya gitu pasti saya ngomong nenek itu pasti karena banyak tanya giginya habis. Itu sebuah edukasi harus kita. Iya. Nah, aduh. Jadi bagaimana itu menurut ini Mbak Sisil? Kalau dari sisi perkembangan mungkin Mbak Sisil untuk lebih bukan menghentikan, mengendalikan hasrat itu. Iya, selamat sore juga ini pada para pendengar Ibu dan Bapak, juga terutama para remaja yang sedang memiliki hasrat-hasrat ini. Jadi saya biasa menyatakan kalau anak remaja itu adalah hormon berjalan.
Kok gitu? Hormon berjalan? Aduh, kok hormon jadi berjalan banget pikiran saya. Hormon berjalan itu asik sebenarnya. Jadi hormon berjalan itu dia mulai berubah dari sifat anak menjadi sifat dewasa karena kematangan organ reproduksinya sudah mulai berkembang, sehingga otomatis mulai tumbuh bulu ya. Iya. Kemudian di ketiak, Nah, di ini yang pubis, disebut, di ya. alat kelamin. Saya nggak pernah tumbuh bulu di Tanda wajah. seks sekunder namanya ya. Tanda seks Kalau sekunder ya. kita bisa lihat bulunya di hidung ini, gitu. Ini offset, dokter. Nah, itu kemudian kalau untuk anak perempuan sama, bulu di alat kelamin, kemudian bulu di ketiak, dan laki-laki biasanya muncul jakun. Jakun. Iya. Kalau perempuan muncul payudaranya tambah Payudaranya besar, mulai ya. mulai mungkin umur 10 tahun, 11 mulai Yes. sedikit demi sedikit rasanya sakit pada awalnya, kemudian membesar karena begitu menstruasi dia akan semakin membesar dan sebagainya, membengkak ya dokter Betul, ya. karena sistem hormonal tubuh. Iya, jadi wajar. Kemudian mulai para remaja ini mulai selfie-nya banyak deh gitu ya, narsisnya banyak deh, karena dia lebih banyak memiliki konsep ego. Jadi dia mulai ego yang sesungguhnya, artinya ego menuju ego. Ego sudah dimulai ketika dia umur 3 tahun, 5 tahun ya. Tetapi kemudian dia akan melihat dirinya kembali pada umur ketika dia mulai dari anak menjadi dewasa. Karena biasanya muncul banyak hambatan dengan orang tua adalah pertentangan. Mesti tengkar luar biasa sama orang tua. Nah, karena apa? Karena informasi yang kurang dari orang tua kepada anak, dari anak tidak mencari informasi juga. Jadi Termasuk tadi yang ompong tadi ya. iya, jadi kalau mau tanya soal organ seksual dibilang jangan Ngapain nanya, ntar tanya-tanya ompong. gitu? Kalau saya anaknya pasti saya bilang nenek itu Nenek banyak itu. tanya pasti dulu sehingga ompong semua giginya gitu. Maaf yang jadi nenek-nenek yang masih cantik, nggak apa-apa ya, saya cuma guyon karena Ya, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Saya digorok nih sama Mr. Kim. Memang luar biasa sekali yang topik tentang remaja ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,9 Bali FM. Kok rame yang nanya ya? Rame yang nanya Ya itu. kan kalau seks banyak kan? Banyak yang nanya. Banyak. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya kalau dia nanya soal seks, dia nggak kelihatan wajahnya. Oh gitu. Ada Kalau tiga loh. seminar, dia kelihatan wajahnya. Malu. Makanya Coba, gini, Pak, apa sih? lain kali, dokter, Iya. ayo dokter, Ayo, saya mikir siap. gini, saya bikin seminar, tapi Iya. setiap orang itu pakai topeng dok. Oh gitu. Ya, jadi kita jualan topeng yang itu loh gini. Jadi Hmm. dia biar saja para remaja ya. Jadi kita ingin rasanya apa, memegang-megang payudara kita atau memegang alat kelamin kita, atau rasanya sudah mulai berpikir, aduh bagaimana ya rasanya kalau dicium laki-laki atau mencium laki-laki dan sebagainya, atau dibuka bajunya dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran ini sangat wajar. Jadi ibu, bapak yang putra-putrinya menceritakan tentang hal ini, jangan khawatir, karena kalau enggak memang dia sedang mengalami perubahan-perubahan hormon. Dan beberapa ciri perubahan hormon biasanya, aduh makannya banyak, terus seringkali juga ngantuk aja ya, karena perubahan hormon juga membutuhkan energi banyak gitu. Atau di beberapa remaja justru menjadi sangat agresif dan sangat bersemangat. Nah, inilah, maka para remaja silahkan, begitu Anda mengalami perubahan-perubahan ini dari masa anak Anda menjadi masa remaja, teenager, untuk mengarah ke dewasa, itu jangan malu. Orang tua juga bertanya kepada orang tua pertama kali. Jadi informasi apapun jangan didapatkan pertama dari luar. Betul, betul. Kalau apa-apa, informasi harus didapatkan dari semuanya terjadi di dalam keluarga. Jadi ibu dan bapak sebagai orang tua silahkan banyak-banyak baca tentang buku pendidikan seksual anak. Jadi seksual anak sampai menuju ke remaja. Jangan malu untuk bicara. Jujurlah pada anak-anak. Kemudian direct atau langsung. Jadi jangan memakai misalnya, aduh saya mau nanya nanti giginya ompong kayak Mr. Kim. Saya lihat Mr. Kim ada satu ompong. Mungkin dia banyak bertanya juga waktu itu ya. Tapi sesatnya nggak Sesat ada nggak? Banyak bertanya sesat Sesat di jalan ya. Betul, betul. Nah, kemudian dengarkan
dengarkan misalnya siaran-siaran yang seperti ini. Betul. Di Kompas Sonora. Kompas mendukung kita untuk menyiarkan informasi tentang kesehatan dan kesehatan mental serta perilaku. Jadi lewat BBN dokter ya. Ya. Jadi dari sini orang tua akan banyak bisa berdiskusi bersama kami, lalu mendengarkan informasi tentang apa yang dirasakan anak, apa yang diketahui anak dari lingkungan luar tentang perilaku seksualnya, temannya sedang apa, temannya bagaimana, temannya sudah mulai membuka-buka rok atau bagaimana, naikin rok, iya, temannya atau anak laki-laki setahu saya banyak yang membeli peraut yang ada kacanya, mulai melihat-lihat kalau temannya terbuka sedikit. Itu waktu sekolah dasar biasa terjadi. Oh, kayaknya Mr. Kin ini pengalaman semua nih. Kemudian, nah, para remaja, para ibu dan bapak, carilah informasi yang akurat. Akurat artinya yang benar, sesuai data, sesuai fakta. Tidak informasi yang misalnya blue film atau seperti apa. Memang di internet ada XXX, tapi itu diutamakan untuk orang-orang yang menuju kenikmatan, tetapi bukan pada pengetahuan edukasi. Para kepala sekolah ini, guru-guru, ketika anak mulai usia 12, jadi di akhir-akhir kelas 5, kelas 6 sampai SMP, biasanya mereka ada camping. Nah, biasanya disertai kalau sekolah-sekolah yang kebetulan saya dulu pernah bersekolah di sekolah Katolik ya. Tetapi sekolah-sekolah lain saya dengar sudah mulai melakukannya adalah camping rohani misalnya. Camping rohani misalnya kemudian memperlihatkan bahwa ada kesehatan reproduksi, mengundang seorang dokter ya, dokter Obchin, mengundang seorang ahli seksolog misalnya. Dia akan menjelaskan tentang aborsi dan sebagainya. Kemudian mengundang psikolog misalnya untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang dengan advice-nya dan dengan sebuah informasi yang jelas ada faktanya. Sehingga orang tua anak diharapkan di dalam rumahnya mulai berdiskusi. Mulai berdiskusi tentang ini. Kalau tidak tahu, kalau merasa tabu, karena orang-orang tua kita juga mendapat pendidikan yang dulunya ditabukan. Selalu dikatakan nanti kalau nanya-nanya ompong loh ya. Cepet tua. Cepet tua gitu. Nah, padahal anak-anak pengen cepet tua, pengen cepat melakukan hubungan. Nah, kemudian katakan pada kepala sekolah, kalau memang orang tua tidak mampu, maka sekolah atau kepala sekolah ada perhimpunan kan orang tua sekolah itu. Jadi asosiasi ini, perhimpunan orang tua dan kepala sekolah ini bisa berbicara dengan guru-guru juga, mengadakan camping rohani ini, atau katakanlah bukan ditengarai dengan camping rohani, tapi camping seminar misalnya, atau apa misalnya. Nah, hal-hal semacam ini, karena anak-anak kita ketika dia mulai melakukan perilaku seksual, kita harus berhati-hati menjelaskan tentang kesehatan tadi yang dijelaskan oleh Dokter Bayu. Dan sangat jelas, karena sebagai seorang dokter sangat tahu efeknya bagaimana. Dan juga kebersihannya. Kenapa? Karena remaja ketika sudah mulai menstruasi, kita sudah harus juga membersihkan organ-organ kita. Karena apa? Karena akan berpengaruh pada kesuburan yang akan mendatang. Termasuk karena ada jamur, chlamydia dan sebagainya. Kemudian termasuk ada tertular penyakit kelamin ketika ada perilaku yang dilakukan sebelum pernikahan misalnya, atau masa remaja. Kita juga harus menjelaskan tentang bagaimana peristiwa aborsi di usia muda, bagaimana pernikahan di usia muda, usia berapakah sebaiknya orang menikah dan memiliki anak, harus dikatakan. Kemudian semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga semuanya didata dan diberikan film mungkin ya, dan film itu didasarkan penelitian ilmu pengetahuan, atau memakai film-film yang ada lalu kita bahas, diskusikan film-film seks itu misalnya ya. Kemudian ada bagaimana ketika kita bicara tentang kontrasepsi, kita harus bicara juga tentang obat-obatan. Karena kontrasepsi yang beberapa yang ada adalah kondom misalnya. Nah, ada juga kontrasepsi berupa pil atau berupa suntikan, karena di dunia barat itu sudah biasa. Jadi ketika sudah SMA, bahkan SMP, mereka ketika berpesta, mereka dibagikan kondom. Jadi orang tua perempuan biasanya
ketika anak sudah menstruasi, mereka rajin meminum pil KB. Tetapi di Indonesia, bahkan di Bali, ini akan kontroversial. Artinya sangat berat untuk disampaikan. Tetapi, nah sekarang Dokter Bayu, barusan saya duduk di sini, Dokter Bayu menyatakan 10 dari anak remaja, 8 dari 10 anak remaja. 8 dari 10 anak remaja sudah pernah melakukan perilaku seksual dimulai SMP, begitu dokter? Iya, dari mulai berciuman. Nah, begitu. Nah, hal-hal semacam ini, itulah kenapa hari ini, sore ini dokter, kita berusaha membagi kesadaran dengan pemirsa, ibu bapak. Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan karena merasa tabu, silahkan mendatangi klinik-klinik atau mendatangi informasi-informasi organisasi yang bisa menjelaskan dengan tepat. Begitu dokter? Betul ya. Oke, dokter, sebelum kita lanjut jauh, ini banyak sekali atensi dari para pendengar kita ternyata tentang masalah seks. Mungkin kita harus buat jilid 2 mungkin. Boleh. Ya, ini ada datangnya dari Koming. Ikomang Dinate Kusuma dari Karangasem. Dia bertanya, bagaimana dengan pekerja keras tentang masalah reproduksinya. Kemudian apakah orang yang malas, apakah mengalami bisa mengalami gangguan reproduksi, kemudian bagaimana cara menjaga organ reproduksinya agar tetap sehat. Nah, ini pertanyaannya bagus nih Mbak Sisil ya. Pertanyaannya dari dokter nih. Beliau bertanya nih Pak Komang ya. Iya, Pak Komang. Apa Dek Komang ini? Ini enggak kelihatan umurnya ya. Mas Komang. Beli Komang. Beli aja ya. Iya. Beli Komang. Oh, beli di Bali, Mas di Jawa ya. Jadi kapan jawabnya, Dok? Iya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi bedanya apakah ada, Dok, gitu ya, kurang lebih kesimpulannya, apakah ada perbedaan antara orang yang rajin dengan orang yang malas ini terhadap fungsi reproduksinya? Dalam hal ini mungkin laki ya. Yang jelas tidak ada ya. Hanya yang ada bedanya bila pekerjaan itu mengganggu area produksi dari, misalnya dia wanita, bekerja di tempat-tempat kimia betul. Kalau sumpama laki nih ya, dia bekerja di lingkungan yang hawanya panas, di ruang mesin misalnya, di ruang mesin, bukan mesinnya kecil tapi mesinnya gede gitu ya. Untuk para engineering itu mungkin harus jadi ada namanya faktor risiko untuk terpapar yang namanya hawa panas. Jadi organ produksi sperma yang namanya testis ya tidak tahan terhadap hawa panas. Jadi mati spermanya. Tadi kan syaratnya untuk bisa menghamili, membuat kehamilan atau terjadinya proses hamil kan harus dua-duanya sehat gitu ya. Betul. Sel spermanya sehat, sel telurnya sehat. Nah, pada laki-laki ini sel sperma itu tidak tidak bagus produksinya kalau si laki ini bekerja di ruang yang berhawa panas. Panasnya bukan panas suhu kamar ya, melebihi suhu kamar itu sekitar 37 ya, melebihi suhu kamar gitu. Saya interupsi dokter. Apa itu? Iya. Tentang apa? Soalnya gini dok, kan di Indonesia terutama di Bali, ini kan panas. Kok banyak orang pakai jeans ya dokter? Itu kan salah satu juga. Itu kan jeans ketat juga ya. Saya mau bicara yang hubungannya dengan telur ini dokter. Oh iya, testis telur ya, tempat produksinya. Telur, ya, dokter, ya? Nanti kita minta es badudu ganti ya, telur itu pakai aja telur gitu. Bagus. Jadi ada istilahnya memang hawa panas, baik yang ditimbulkan oleh orang yang bekerja misalnya di ruang mesin ya, atau kan penggunaan seperti Mbak Sisi sampaikan tadi ya, celana yang berbahan panas ya, apalagi tebal misalnya, panas tebal, kemudian ditambah di ruangan yang ini ya, kemudian olahragawan misalnya yang area testisnya atau area produksi sperma atau tepatnya buah pelirnya begitu ya, panas di situ akibat gesekan misalnya ya, misalnya pesepeda yang jauh nih, pesepeda enggak 1 menit 2 menit, berjam-jam bersepeda itu kan panas dia. Nah itu ada risiko. Tidak selalu memang, jangan sampai dituduh setiap pesepeda pasti mandul gitu, bukan ya. Ini ada faktor risiko, istilahnya faktor risiko bisa dialami. Seperti halnya orang yang berisiko naik sepeda motor kan risikonya jatuh. Betul. Tapi kan tidak semua itu berjatuhan naik sepeda motor. Tapi kan bisa gitu maksudnya ya. Ya ini demikian juga. Orang yang bekerja di ruangan mesin, orang yang bekerja di ruangan yang hawanya panas, ya
berisiko untuk rusaknya sel sperma. Tapi bukan berarti pas dimandul tidak berisiko, ya. Ada yang bisa menghamili, cuma mungkin tidak banyak, artinya risikonya tinggi sekali untuk yang jelas intinya untuk orang malas dan orang rajin atau kerja keras itu tidak ada hubungan. Cuma yang ada hubungan adalah ruang di tempat dia bekerja, kemudian aktivitas yang menimbulkan hawa panas di sekitar skrotum atau di sekitar buah pelir, organ vitalnya. Nah, itu yang berisiko untuk terjadinya yang namanya gangguan kemandulan itu pada pihak laki gitu. Ya, dokter, ini ada pertanyaan kedua lagi, dok. Apa itu? Datangnya dari Ida Ayu Cynthia. Ya, selamat sore, Bu Ida Ayu ya, Cynthia ya. Ida Ayu Cynthia mungkin. Ida Ayu Cynthia. Di seputaran Wehrsplatman, dia bertanya apakah fungsi organ reproduksi itu mengalami perbedaan di masa muda dengan masa tua. Misalnya masa muda sangat bergairah seperti yang kita sampaikan tadi dengan orang ini, bergairah dengan orang ini, dan kebanyakan di masa tua dia sudah tidak lagi lama. Penyebabnya apa itu, dokter? Ini bagus juga pertanyaannya, Mbak Sisil. Iya. Ada anekdot yang berkembang di masyarakat kita. Betul. Ya, pernah nggak mendengar istilah 3P ya, begitu ya? 3P. Kalau P1 ini, iya dong, di usia 20 tahun, begitu seorang pasangan atau remaja lah, sehubungan dengan kelamin atau seksualnya ya, begitu memiliki memandang saja begitu. Memandang saja sudah on. Sudah hidup gitu kan. Jadi ada istilahnya pandangan hidup gitu ya. Pandangan hidup P1. Benar. 20 tahunan ya. 20 tahun. Memasuki 30 40 tahun. Sudah mulai istilahnya pegangan hidup gitu pegangan ya. Hidup. Pegangan hidup. Pandangan pegangan apa gitu. Setelah 50 tahun ada istilahnya perjuangan hidup gitu ya. Perjuangan untuk sudah hidup. Berjuang baru hidup gitu ya. Sudah diperjuangkan tapi tidak hidup. Nah, itu patut saya pertanyakan kalau yang itu. Melihat anekdot ini, ya mungkin ada benarnya, ya. Tapi persoalannya kan dari usia remaja, ya dalam hal ini, atau usia muda, usia dini, usia awal, sampai usia tua, tentu kan ada proses reproduksi di sana terjadi di dalam tubuh kita seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kalau perkembangannya normal, ya, memang wajar di tahapan awal akan terjadi hasrat-hasrat tadi, gairah-gairah yang diterangkan tadi. Ya, modelnya kayak handphone baru itu kita pecik setiap wajar, wajar. Dan itu harus terjadi gitu kan. Itu yang normal. Itu yang normal. Nah, yang jadi persoalan bila yang normal ini dilakukan atau disalahgunakan gitu. Betul. Jadilah hal yang tidak benar gitu, bukan tidak normal, tidak benar gitu. Nah, nanti di usia berikutnya bukan selalu tidak ada hasrat, tidak demikian ya. Seperti anekdot tadi kan saya bilang ada benarnya juga, ada juga tidak benarnya. Bukan berarti yang sudah 50 tahun pasti perjuangan hidup semua, tidak ya. Dalam hal yang lain ya mungkin ya, tapi yang lainnya tapi kalau dalam hal ini enggak ya. Itu hal-hal yang perlu kita singkapi. Bagus sekali pertanyaannya. Memang ada sistem hormonal yang bekerja di situ, kemudian sel tubuh kita ya yang berubah setiap saat, setiap waktu. Nah, hal-hal demikian ini kan bisa menjadi warning atau kewaspadaan bagi kita gitu. Bagaimana sih? Nah, memang bagus, saya katakan tadi pertanyaannya kan bagus ya. Dia sambung lagi di bawahnya, bagaimana sih cara mengatasinya gitu kan? Nah, ini ada beberapa tip-tip yang akan kita sampaikan di belakang ya. Di belakang. Tapi paling enggak dalam di depan ini kita sampaikan bahwa berusaha menjaga. Dengan cara apa? Bukan dengan hal-hal yang tabu-tabu tadi, kemudian kita reject semua atau kita batalkan semua, tidak ya. Tapi hal-hal yang simpel sekali, mulai dari pengaturan pola hidup yang sehat, olahraga makan yang sehat gitu ya. Kemudian sistem olahraga juga yang baik gitu, yang benar gitu kan. Bukan mungkin overdosis, itu buat bukan, kalau berlebihan juga tidak baik buat sperma maupun sel telurnya. Mr. Kin. Karena jadi perilaku seksual, kita kan bicara soal remaja nih ya. Nah, perilaku seksual dengan remaja ini mulai memiliki hasrat seksual, ketertarikan seksual. Nah, jadi kalau misalnya ketika itu dia ingin banyak sekali ingin melakukan kegiatan seksual di usia yang muda, itu wajar gitu ya. Betul. Tetapi bila
aturan sosial tidak memperkenankan sebelum pernikahan, maka kemudian dianggap tidak wajar gitu ya. Jadi para orang tua harus menjelaskan pada anak-anak. Jadi usia berapa mereka misalnya akan melakukan hubungan seksual ketika mereka misalnya ditandai oleh pernikahan misalnya dan sebagainya, harus ditegaskan oleh orang tua. Jadi sex education itu memang harus connect dengan apa yang terjadi dengan lingkungan mungkin. Betul. Jadi begini, sex education kenapa penting? Karena sex education ini harusnya memang pertama dimiliki di rumah, kemudian dia dimiliki di sekolahan. Kemudian kenapa? Karena data 15-19% gitu ya. Ini anak-anak ini sudah melakukan, satu anak remaja dia sudah memiliki dua partner paling tidak. Wow. Dua Remaja antara 10-12 tahun, bayangkan. Jadi di dunia ini sudah sebuah fenomena yang umum gitu ya. Jadi sekarang orang tua kita, saya tidak akan berbicara sebagai ahli perilaku, saya tidak akan berbicara pada pendekatan religius, karena saya bukan seorang teologis, bukan supranaturalis. Iya, saya bukan orang yang mendekatkan diri dengan teologis. Artinya memang saya hanya berbicara melalui keahlian saya sebagai ahli perilaku. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan pengetahuan? Kenapa kita harus mencari pengetahuan itu dan menjelaskan sejelas-jelasnya dengan tanpa ada rasa malu? Karena ini penting. Begitu anak-anak pada awal sudah mengetahui 10-12 tahun ke atas mengetahui informasi ini, maka dia tidak akan melihat seksual itu sebagai sebuah hal yang tabu. Jadi memang dia melakukan pleasure itu ada di situ, tetapi dia akan mengisi hidupnya dengan sangat berpikir tentang, kalau saya sudah melakukan hubungan seksual, maka saya akan punya kecenderungan hamil. Oh, saya akan punya kecenderungan terinfektir penyakit kelamin. Jadi, saya punya kecenderungan HIV ya dokter ya? Iya betul, jadi ada warning atau kewaspadaan sebetulnya. Tanpa harus menjudge keras, gitu ya? Iya, betul. Tanpa menghakimi. Betul dokter, iya. Jadi kemudian yang dipentingkan itu sebabnya dokter, kita harus sebagai tenaga ahli, sebagai seorang dokter spesialis obgyn ya, dan juga kita ini, kenapa kok dari Ikatan Dokter ini dan dari BBM ini meminta supaya para orang tua ini selalu mengkomunikasikan apapun tentang kesehatan ataupun kesehatan mental. Nah, dari mana taunya sih sebuah hal yang tidak wajar dari simptomnya atau gejalanya dilihat dari perilakunya. Kalau perilakunya sudah nggak mau bicara, diam-diam, hanya percaya sama teman, nah ini saya kemudian bertanya, ibu bapak, jadilah seorang teman pada putrinya atau putranya, sehingga kalau anak-anak itu sudah mulai melihat orientasi seksual, maka Andalah contohnya. Misalnya, kenapa kok saya juga ngomong soal orientasi seksual? Nah, kalau laki-laki biasanya berorientasi seksual pada laki-laki. Bukan ya, pada perempuan ya. Jadi kalau perempuan berorientasi seksual pada laki-laki. Tetapi ada kalanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak kita itu punya kecenderungan perempuan berorientasi seksual pada perempuan, atau laki-laki berkecenderungan orientasi pada laki-laki. Sehingga dengan kita mengetahui perasaan-perasaan anak, maka ketika ada perubahan-perubahan, kita langsung bisa mencari solusinya. Jadi nggak sampai terlambat begitu. Jadi para pendengar, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Bayu dan Mbak Sisil, betapa pentingnya peranan orang tua terhadap seks edukasi itu sendiri. Nah, jangan kemana-mana, tetap di 98,9, masih di Bincang-Bincang Medis. Ini masih ada lagi satu pertanyaan. Langsung tadi itu jawab general itu. Itu ya? Enggak, yang ini tadi. Cara membedakan air sperma dan air kencing itu loh. Dokter Bayu. Itu nenek itu ya?
Iya, Oma, tolong, dia kan seorang guru SD. Gimana? Jadi anak-anak laki-laki. Enggak, basah di kelas itu. 6 tentang masar, dia bagaimana cara menjelaskan tentang gitu. mimpi basah. Mimpi basah tuh tekniknya gimana? Kencing dengan air sperma maksudnya. Dipegang aja. Dicium aja. Enggak, dicium juga nggak apa-apa. Memang begitu toh. Tapi kan kita menjelaskan nggak mungkin dari bau kan, mungkin aromanya. Tapi kalau jangan disuruh nyium. Kalau anak-anak nggak tahu ya baunya ya. Oh iya, mungkin itu udah gimana cara menjelaskan? Itu berat. Pertama di bau, kemudian dipegang apakah dia lengket. Konsistensi. Iya. Kekentalan, oke lah. Maksudnya Iya kan lucu kamu. Ya tapi kalau saya tuh nggak mau. Ya sering. Saya dulu waktu remaja itu karena di poster ini. Ya. Masih dari kawasan Jalan Prop Ida Bagus Mantra nomor 88A di Bincang-Bincang Medis. Tadi satu lagu datangnya dari Adele, Someone Like You. Ya, para pendengar setia BBM dimanapun Anda berada, senang sekali masih atensi Anda di acara kami, dan kami berharap apapun yang kami sampaikan dapat memberikan informasi bagi Anda. Dan ini kebetulan ada pertanyaan terakhir datangnya dari Oma. Oma bertanya, di kelas 6 SD ada pelajaran IPA dok, tentang masa remaja dan alat reproduksi. Nah, bagaimana cara menjelaskan tentang mimpi basah dan menjelaskan bedanya dengan air kencing dan air sperma? Karena mungkin ini banyak guru-guru ya mungkin sulit untuk menjelaskan dokter. Betul. Mungkin dari dokter bisa menjelaskan. Iya, baik. Ini unik pertanyaannya ya. Kalau bisa dikatakan hal yang harusnya memang kita ketahui bersama lah, karena persoalan bagaimana cara atau menjelaskan kepada anak ini kan relatif gampang-gampang susah atau susah-susah gampang gitu ya. Betul. Nah, ini persoalan ini harus diketahui bersama, karena begini, persoalan masalah basah atau ada mimpi basah seperti tadi itu, ini kan kalau kita dewasa sesama dewasa, bukan anak ya, kan udah paham bahwa yang dimaksud adalah persoalan sperma sebetulnya. Betul. Kan. Tapi kalau anak kecil bagaimana menjelaskan kan gitu. Nah, kita sebagai orang dewasa mungkin bisa mendapatkan gambaran dulu apa sih sperma itu kan gitu dulu. Betul. Nah, kita lihat dari mungkin kalau dia sudah keluar dari tempatnya begitu ya, sperma ini kan kadang susah, kadang juga gampang gitu dilihat ya. Bagi yang tahu, kalau yang dewasa. Tapi kalau yang nggak tahu bingung juga, nih apa nih gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi paling tidak ada gambaran. Gambarannya seperti ini. Kalau secara kasat mata, nah kita melihat gambaran cairan yang berwarna keputihan. Yang makin dari waktu ke waktu, dari menit ke menit akan mengencer. Gitu. Itu kurang lebih kalau dari pandangan. Keputihan seperti semacam susu begitu? Iya, awalnya bisa terlihat seperti itu, ya. Makin lama akan makin bening warnanya. Itu yang disebut dengan sperma. Nah, itu atau bahasa medisnya likuifasi namanya. Dia makin mengencer begitu ya. Nah, itu dari mata kalau kita melihatnya. Tapi kalau dari rasa pembau atau penciuman kita pernah mendengar nggak pohon akasia, pernah ya? Bau buah akasia itu ya. Itu ya. Nah, untuk wipol itu model bukan. Lambang ya, itulah. Jadi berbau seperti pohon akasia orang bilang. Jadi kalau nggak tahu baunya, dicobakan aja dokter ya. Kita suatu saat bawa nih loh kayak gini. Nah, kalau yang sudah dewasa ini, kalau yang dewasa, orang dewasa tentu sudah mengetahui ini baunya ini adalah sperma. Nah, persoalannya sekarang bagaimana menerangkan kalau ini ya kepada si anak gitu ya, supaya konotasinya tetap dalam pendidikan. Ya, betul, dalam masuk ranah pendidikan seksual, bukan mengajari untuk berhubungan seksual gitu, bukan. Pendidikan jangan salah artikan pendidikan seksual bukan mengajari berhubungan seksual. Jadi menyatakan fakta yang detail dokter ya. Ya, jadi penjelasan ini diperlukan. Misalnya satu contoh, tadi kan udah tahu gambaran sperma, sekarang diterjemahkan ke bahasanya anak-anak nih. Ini artinya mimpi basah itu bukan air seperti disiram air begitu, tidak, gitu kan? Misalnya seperti itu. Nah, ini adik akan ada tampak cairan di sekitar kemaluan yang keluar yang adik enggak rasakan gitu. Ya, yang baunya bla 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 ini seperti tadi tuh. Ya, baunya seperti pohon ini. Pernah nggak adik
melihat pohon akasia. Itu misalnya, ini pohon akasia ini, aduh gimana? Kita bisa lihat sama-sama, yuk kita sama-sama rasakan baunya misalnya gitu, rasakan bau pohon akasianya, bukan ya? Ya, dokter, pohon ada pohon. Bukan buahnya ya, dokter. Ya itu, kalau kita berada di lingkungan pohon itu kan berbau juga, khas sekali bau itu. Nah serupa itu. Nah ini terus gambaran mungkin kekentalannya bisa digambar berbeda kan Dek dengan air. Kalau air kan dia encer. Kalau ini kan makin lama awalnya dia kental, makin lama akan membening ya. Ya mengencer begitu. Tapi tetap lengket dokter ya. Tapi ya konsistensinya akan serupa dengan lem gitu ya. Makin lengket begitu ya. Nah, mungkin dari jadi itu bisa salah satu caranya, dan banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh si Oma ini ya untuk menerangkan kepada mungkin itu putranya. Bukan hanya untuk para guru-guru SD, juga orang tua mungkin untuk menjelaskannya. Orang tua juga ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menjelaskan hal yang tanda petik dulunya adalah tabu ya. Nah sekarang dianggap harus diajarkan, apalagi ini tadi di SD ya sudah diajarkan di sekolah ya. Nah ini kan bagaimana dulu orang tuanya mungkin seperti Bu Sisil sampaikan tidak pernah mendapatkan pendidikan juga, mungkin seks yang formal seperti ini ya. Sampai ompong. Sampai ompong. Sampai ada ancaman kalau nanya-nanya terus ke ompong. Mungkin Mbak Sisil bisa menambahkan tentang masalah tadi, Mbak. Iya, tentang pertanyaan tadi. Iya, mungkin. Bukan sex education-nya, Mbak. Ada yang mungkin ingin disampaikan lebih? Iya. Kalau kita bicara soal perilaku seks, pasti ada hasrat seks. Dan hasrat seks ini seperti tadi kami diskusikan adalah dia muncul ketika organnya cukup matang, sudah mulai anak perempuan sudah mulai menstruasi, anak laki-laki ditandai dengan mulai mimpi basah. Kemudian muncul hormon antara hormon estrogen, progesteron. Kemudian ada muncul hasrat seksual. Memang hasrat seksual seperti juga hasrat yang paling dalam yang natural sekali munculnya pada manusia. Tetapi perlu diingat kembali, kenapa hasrat ini, apa hubungannya dengan pengetahuan? Ketika anak-anak kita atau para remaja yang sekarang mendengarkan, ketika Anda mengerti tentang pengetahuan seksual, orientasi seksual Anda pada perempuan atau pada laki-laki, Anda mengerti alat kontrasepsi, Anda mengerti akibat dari perilaku seksual, artinya intercourse, artinya melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis, maka bisa hamil efeknya. Atau kemudian coba baca jurnal-jurnal tentang kesehatan juga, kesehatan seksual. Nah, karena kita ini sebetulnya selain kita memiliki hasrat, kita memiliki pemikiran. Jadi kita memiliki brain atau otak yang digunakan untuk bisa mengambil keputusan. Memang ketika aturan umum, aturan sosial menyatakan tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah, ya saran saya tetap sebagai seorang psikolog, saya akan menyarankan pada remaja ataupun pada orang tua sebaiknya memang menyatakan keberatannya bahwa anak-anak kita melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, sehingga perasaan yang ada itu, motivasi yang ada, hasrat yang ada itu bisa misalnya lebih difokuskan pada hal lain, misalnya kreativitas. Betul. Kreativitas misalnya mau menari atau mau berolahraga atau mau misalnya menciptakan hobi yang lain, misalnya programmer atau menciptakan foto-foto yang bagus, modeling. Iya, modeling, fotografi. Betul. Kemudian jurnalisme, sebagai di jurnalistik, pekerjaan-pekerjaan masih banyak pekerjaannya, membuat film. Jadi banyak sekali, atau bermain teater. Nah, dengan fokus pada hal-hal yang hasratnya berbeda menjadi lebih berguna, maka pengambilan keputusan kita lebih sadar. Dan juga harus, kenapa kok berolahraga? Dengan berolahraga itu kita juga akan lelah. Dengan akan lelah maka kita akan
beristirahat enak, kita juga akan istilahnya disalurkan pada hal-hal yang positif yang membuat kita tidak hanya terfokus pada hal itu saja, sehingga juga kenapa juga anak-anak perlu juga melihat bahwa kemampuan pengetahuan secara sains itu penting untuk masa depan mereka sendiri, sehingga ketika mereka dewasa, mereka tidak merasa menyesal telah melakukan hal yang misalnya mengaborsi anak, atau mereka justru sudah mengalami penyakit dengan penyakit seksual, bahkan HIV dan sebagainya. Dan atau bisa jadi kalau pergaulan yang tidak sesuai, tidak baik, maka bisa berhubungan dengan alkohol, penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang dan sebagainya. Jadi saya pikir memang menggunakan masa muda kita dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya. Nah, ada satu kata yang saya belajar dari Bob Marley. Ya, itu apa itu? Saya tunggu dari tadi. No woman no cry, bukan? No money no dong, bukan? No money no dong atau no pain no gain. Iya. Kalau dia mengatakan dalam bahasa Inggris itu, who you are to judge the life I live. Ya, siapakah kamu berani menghakimi hidupku? Yes, I'm not a perfect. Saya tidak sempurna. And I don't have to be. Dan saya tidak harus menjadi. Iya. Before you start pointing your finger, sebelum kamu mengacungkan jarimu, make sure your hand are clean. Pastikan tanganmu bersih. Artinya tidak menunjuk kesalahan Anda. Jadi kalau ada kasus-kasus para remaja yang melakukan perbuatan seks sebelum pernikahan, marilah kita orang tua melihat diri kita sendiri. Masa muda kita bagaimana? Bukan, maksudnya bukan begitu. Apakah komunikasi kita dengan pasangan bagus? Apakah komunikasi kita, otomatis kalau komunikasi dengan pasangan bagus, edukasi pada anak juga akan bagus. Jadi anak juga akan tidak mencari informasinya itu di luar keluarga, pasti akan kembali pada keluarga. Berarti memang perhatian orang tua itu sangat besar sekali perannya terhadap seks edukasi ini, dokter ya? Iya, dokter Bayu ada hal yang jadi hal yang positif tadi disampaikan, betul ya. Makanya orang tua kita, tetua kita dulu sering menyebutkan, jangan berpikir supaya aktivitaslah kamu, jangan supaya tidak berpikir macam-macam gitu ya. Betul, mungkin seperti itu, apalagi dibilang tadi dipertegas supaya tidak ompong gitu. Mungkin maksud orang tua gitu seperti itu ya, dokter ya. Cuman cara menjelaskannya mungkin berbeda. Teknik menjelaskannya berbeda, apalagi memang teori tentang seks edukasi ini kan baru ya, atau edukasi seksual ini baru gitu. Nah, ini ada tipsnya yang saya ingin sampaikan. Nah, buat para pendengar, mohon dicatat ini tips penting buat Anda sekarang dan masa depan Anda, terutama yang punya anak kan. Kalau perlu di-recording, betul. Ini tipsnya memang tidak muluk-muluk. Silakan. Sebetulnya sudah kita lakukan, cuma mungkin tidak disadari. Nah, ini kita kaitkan dengan kejadian gangguan reproduksi tadi kan. Tadi kan persoalannya bisa dialami oleh pihak pria, bisa dialami oleh perempuan. Betul. Ini sama-sama. Makannya juga kan makan nasi, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, sudah biasa ya. Kalau dia makan beton baru kita harus cek. Kalau yang makan beton itu traktor. Jadi tidak perlu yang terlalu muluk-muluk ya. Artinya makanlah, makan makanan sesuai dengan yang wajar ya. Artinya diet lengkap dan seimbang bahasa medisnya ya. Artinya ada kecukupan karbohidrat di sana, ada kecukupan protein, ada kecukupan lemak, kemudian ada vitamin dan mineralnya ya. Artinya tidak hanya terbatas pada kemasan dari produk makanan itu. Kalau nggak bisa makan nasi, jangan paksakan makan nasi. Kalau biasa makan misalnya jagung gitu ya, misalnya seperti itu, atau makan roti misalnya seperti itu. Yang terpenting adalah kandungan gizinya. Kemudian yang kedua, kebiasaan ini. Kebiasaan itu lifestyle anak muda sekarang. Yang sering merokok, dokter. Salah satunya itu kebiasaan kita. Anak muda ini sudah kadung ngumpul sama teman, apa yang dilakoni teman ditirunya semua gitu, termasuk minum misalnya, seperti yang disampaikan tadi, minum alkohol misalnya. Nah, saya dengar itu kemudian merokok ini kan. Nah, itu. Ini sebetulnya hubungannya dengan kemampuan reproduksinya kelak ya di kemudian hari. Dampaknya memang dirasakan
saat remaja ya, apalagi saat masih rasanya kuat gitu ya. Tapi nanti dampaknya kan timbul setelah pernikahan, misalnya setelah kontak seksual dengan istrinya atau sebaliknya dengan suaminya, kok sudah 1 tahun nih dok belum hamil juga. Ternyata itu flashback flashback ada riwayat merokok. Saya merokok kuat sekali dok, bisa 10 bungkus per hari misalnya begitu. Itu penyebabnya. Padahal waktu ini ada informasi ya posisinya disampaikan kalau sampai merokoknya 9 batang per hari ya, potong umurnya ya. Berapa hari dok? 1 sampai 5 tahun. Hah? Dipotong umur 1 sampai 5 hari tahun. merokok Itu baru 9 umur loh batang. ya. Dipotong 5 tahun. Kok kayak penjara sih dok? Mencuri ayam Itu di penjara 5 penelitian tahun. itu ya. Oh, Itu penelitian ada disampaikan demikian. Nah, itu persoalan gaya hidup. Nah, ini biasanya anak-anak muda kalau sudah terlanjur ngumpul lupa jaga kesehatan, dokter, boleh nggak masukin olahraga, lupa gitu. Soal rokok. Iya, boleh. Jadi gini, rokok itu kan nikotin, sehingga dia menghambat pembuluh-pembuluh darah untuk bisa mengambil, jadi dia menghambat juga bronkioli untuk mengambil O2. Padahal oksigen itu adalah untuk pembentukan sel darah merah. Pembentukan sel darah merah untuk pembentukan sel kita, bayangin. Sehingga kalau misalnya sperma itu adalah bagian dari sel. Sperma itu mengandung kromosom. Jadi kalau kekurangan oksigen, Dokter Bayu, bagaimana Dokter Bayu? Belum lagi persoalan ada CO di situ ya, karbon monoksida. Karbon monoksida itu bahasa ininya mungkin gampangnya kalau kita melihat knalpot. Persis seperti asap knalpot itu yang dihirup-hirup gitu. Jadi merokok itu tidak ubahnya menghirup-hirup asap knalpot. Isinya sama itu ya. Mendingan duduk di belakang. Di belakang knalpot. Bisa teler maksudnya. Oh gitu. Saya sudah berpikir jauh. Apalagi ditambah alkoholnya di situ ya, sudah jadi sudah ya. Atau drug. Begadangnya jangan lupa. Juga, begadangnya kan menurunkan daya tahan tubuh juga, sehingga pola hidup sehat ini penting dilakoni. Sebenarnya hal yang simpel mungkin sudah dikerjakan, cuma kadang lupa, kadang ingat gitu. Nah, jadi lakukanlah pengobatan, misalnya terjadi permasalahan, lakukan pengobatan ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau memang curiga kok sudah setahun menikah ini belum juga hamil-hamil. Kalau teman saya sering bilang sampai mau patah pinggangnya ini enggak juga hamil gitu. Kok beda sama saya? Oh gitu ya. Apa istilahnya itu? Saya 5 tahun kok nggak punya pacar. Itu masalah apa itu? Itu persoalan lain lagi. Edukasinya yang lain ya. Asal nggak disorientasi ya. Iya, saya takutnya disminor aja nanti. Kayaknya perlu suggest ke soal dating, dokter. Oh gitu ya. Jadi menjaga kesehatan organ intim, nah itu penting. Betul. Caranya apa? Banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai melakukan pemeriksaan ya sebagai upaya pencegahan, bisa imunisasi atau vaksinasi bahkan ada sekarang. Misalnya vaksin untuk pencegahan kanker mulut rahim misalnya kan. Bisa, ada vaksinnya. Vaksinnya jadi ada vaksinnya. Itu bisa berlaku pria dan wanita. Jangan ini kalau yang takut terkena kanker mulut rahim atau gangguan oleh infeksi human papillomavirus namanya. Itu pada pria sama wanita ada vaksinnya. Itu modelnya suntik sebulan apa suntiknya 3 kali ya. Itu tergantung jenis obatnya. Kita di dunia ini memiliki ada 2 jenis obat. Kalau yang obat A ada yang disuntik, sekarang disuntik, sebulan lagi disuntik, kemudian 6 bulan lagi suntik. Kemudian obat yang kedua ada yang sekarang disuntik, 2 bulan ke depan disuntik, 6 bulan ke depan disuntik. Jadi tetap 3 kali. Tetap 3 kali. Nah, itu ada untuk pencegahan infeksi HPV namanya, human papillomavirus atau penyebab kanker mulut rahim dan kutil kalau bahasa ininya, penyakit kelamin. Wah, penyakit kelamin, jeger ayam. Ya, itu ada. Jadi sampai hal yang demikian pun para peneliti ini sudah menemukan caranya gitu. Nah, belum lagi hal-hal yang simpel yang kita sebutkan tadi. Jadi jangan takut gitu. Jangan pernah takut ya dokter ya untuk jangan pernah takut untuk memeriksakan diri, mengkonsultasikan diri bila itu ada keraguan terhadap kesehatan organ reproduksinya. Ya, oke. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita. Tidak ada hentinya nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh Mbak Sisil dan Dr. Bayu. Nah, para pendengar setia dimanapun Anda berada, senang sekali kami di Bincang-Bincang Medis selalu bisa memberikan informasi seputar kesehatan keluarga maupun masyarakat. Nah, saya yakin hanya berkesempatan untuk menyampaikan yang terbaik dari kami.
Dan itu hal yang sangat penting yang kami lakukan. Manakala ada hal yang terpenting adalah bagaimana Anda menjadikan edukasi dari apa yang kami sampaikan. Saya yakin dan seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Cepat sekali rasanya. 2 jam ya? Ya. Cepat banget rasanya. Ya paling enggak gambaran